Bukti nyata bahwa negara tidak pernah hadir untuk menyelesaikan konflik agraria untuk mensejahterakan petani. Ibu bapak dan kawan-kawan, selanjutnya saya panggil orasi dari KPBI untuk naik ke mobil komando. Silakan. Naik good. Kopi itu. Cek. Wah, enak banget makomnya. Baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Hidup petani. Hidup petani. Hidup petani. Hidup buruh. Hidup kaum miskin perkotaan. Hidup perempuan. Hidup pemuda mahasiswa. Hidup suku bangsa minoritas. Hidup masyarakat adat. Hidup rakyat Indonesia. Baik kawan-kawan sekalian, perkenalkan saya Muhammad Ari Rafitra dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Pertama-tama tentu kami mengucapkan selamat memperingati Hari Perlawanan Kaum Tani Nasional. Semoga kaum tani Indonesia segera dapat mewujudkan satu tatanan hidup yang lebih baik. Kawan-kawan sekalian, dalam momentum 24 September pada hari ini, saya begitu merasa sangat bangga bisa hadir bersama kawan-kawan petani. Saya mendengar dengan jelas bagaimana jeritan, desakan, tuntutan dari kaum tani, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, semuanya bersuara, semuanya mengusung tuntutan. Artinya apa? Ada satu harapan bagi kaum tani di Indonesia di kemudian hari untuk dapat merebut satu tatanan hidup yang lebih baik. Kawan-kawan sekalian, pada hari ini berbagai macam lapisan elemen masyarakat terlibat dalam peringatan Hari Tani Nasional. Ada kaum buruh, ada pemuda, ada mahasiswa, ada kaum miskin perkotaan, ada kaum perempuan, ada suku bangsa minoritas, ada masyarakat adat, dan seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pertarungan perlawanan Hari Tani Nasional pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa solidaritas kelas pekerja hari ini telah terbangun. Hari ini telah menjadi contoh bahwa kaum tani tidak sendirian. Ada lapisan elemen masyarakat lainnya yang turut serta setia mendukung perjuangan kaum tani Indonesia. Kawan-kawan, semangat solidaritas ini harus terus kita pupuk agar supaya dia menjadi tumbuh subur. Semangat solidaritas ini harus kita junjung tinggi, harus kita sayangi, harus kita cintai, harus kita peluk dengan erat, karena solidaritas adalah milik kita. Solidaritas bukan milik kelas penindas, karena bagi kelas penindas solidaritas adalah haram hukumnya. Saya sekali lagi menyampaikan, ayo terus-menerus kita jaga dan junjung tinggi semangat solidaritas yang telah terbangun pada hari ini. Kawan-kawan sekalian, pada momentum Hari Tani 2025, kita dapat menyaksikan bahwa berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh kaum tani pada saat ini tidak jauh berbeda daripada persoalan yang dihadapi oleh kaum tani di tahun-tahun sebelumnya.
persoalan kesulitan mendapatkan pupuk, persoalan kesulitan mendapatkan teknologi yang layak, persoalan kesulitan untuk mendapatkan tanah, persoalan kriminalisasi, persoalan perampasan tanah, persoalan penembakan, penganiayaan, penyiksaan masih menjadi wajah yang kita lihat dalam perayaan Hari Tani Nasional di tahun 2025 pada hari ini. Mengapa itu bisa terus-menerus terjadi, kawan-kawan sekalian? Kita mengetahui bahwa problem yang dihadapi oleh kaum tani adalah merupakan problem politik. Problem yang dihadapi oleh kaum tani adalah problem struktural kekuasaan yang ada pada hari ini. Kita dapat mengetahui bahwa di bawah rezim yang terus silih berganti, yang hanya diisi oleh partai-partai, oleh kekuatan-kekuatan elit yang tidak terlahir dari kaum tani, yang tidak terlahir dari kaum buruh, maka persoalan-persoalan yang kita hadapi pada hari ini akan terus-menerus terulang terjadi, kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, perjuangan untuk mewujudkan reforma agraria sejati, perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ini adalah merupakan perjuangan untuk mewujudkan satu sistem, satu tatanan sosial yang lebih baik. Apabila kaum tani mendapatkan kesejahteraannya, apabila kaum tani mendapatkan teknologi yang layak, mendapatkan pupuk dan bibit yang murah, kaum tani memiliki tanah untuk digarap, sudah pasti itu akan berdampak kepada kehidupan sosial bagi kaum tani dan keluarganya di rumah. Kalau kaum taninya sejahtera, kaum taninya memiliki tanah, bisa mengakses pupuk dan teknologi, insya Allah anak-anak petani punya cita-cita yang lebih tinggi. Anak-anak kaum petani bisa bermimpi, bisa berangan-angan untuk masuk ke universitas-universitas terbaik di negeri ini. Tapi apa yang terjadi pada saat ini, kawan-kawan? Kita dapat menyaksikan dalam data yang dirilis oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria, paling tidak selama 10 tahun belakangan, kita melihat ada 2.000 lebih kasus kriminalisasi terhadap kaum tani. Ada 1.000 lebih kasus penangkapan terhadap kaum tani. Ada puluhan kasus penembakan yang terjadi menimpa kaum tani, dan ada sekitar 70-an kaum tani yang meninggal dunia di moncong senjata aparat, kawan-kawan. Ini membuktikan apa? Ini menunjukkan apa? Ini membuktikan bahwa rezim pada hari ini yang mendamba-dambakan soal kedaulatan pangan, rezim saat ini yang mendamba-dambakan soal kesejahteraan kaum tani, tapi faktanya di lapangan itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi menimpa kaum tani pada saat ini. Sekali lagi, persoalan perampasan tanah, kriminalisasi, penangkapan dan penembakan, bahkan pembunuhan, itu adalah wajah dari rezim berkuasa pada saat ini. Kawan-kawan sekalian, maka dalam kesempatan ini kami dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih, memberikan rasa hormat dan bangga yang setinggi-tingginya kepada kaum tani. Kami sangat menyadari tanpa kaum tani maka dunia pasti berhenti. Tanpa kaum tani maka dunia akan mati. Maka untuk itu secara sadar kami sangat menghargai, mengapresiasi dan menghormati kaum tani sebagai sekutu abadi perjuangan rakyat,
sebagai soko guru pembebasan revolusi Indonesia. Hidup petani, hidup petani, hidup petani muda, hidup petani perempuan. Kawan-kawan sekalian, tadi beberapa kawan sudah menyampaikan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan, bagaimana cara kita untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh kaum tani pada saat ini. Dalam gerakan sosial, gerakan rakyat, hanya ada dua pilihan. Berulang-ulang kali kita sampaikan, hanya ada dua pilihan. Kita akan bertarung secara demokratis melalui bilik-bilik suara yang ada pada saat ini, atau kita akan melakukan perwujudan kesejahteraan kaum tani dengan melakukan peperangan atau kekerasan atau revolusi dari kaum tani. Silahkan, kita akan memilih yang mana. Tapi paling tidak yang ingin kami sampaikan adalah bahwa dalam menuju kemenangan kaum tani, menuju kemenangan rakyat, baik itu dengan kekerasan atau mengangkat senjata, baik itu dengan melaju kepada bilik-bilik suara melalui proses pemilu, tentulah yang kita butuhkan adalah persatuan, yang kita butuhkan adalah kekuatan, yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian kita sebagai rakyat memiliki alat politik, memiliki alat perjuangan berupa partai politik yang benar-benar memang harus terlahir dari persekutuan kaum tani, buruh, pemuda, mahasiswa, kaum miskin kota, perempuan, dan seluruh rakyat yang lainnya. Itulah jalan yang kita harapkan dapat kita tempuh di kemudian hari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Tani Nasional. Jayalah kaum tani Indonesia. Hidup petani, hidup buruh, hidup perempuan, hidup pemuda mahasiswa, hidup kaum miskin perkotaan, hidup suku bangsa minoritas, hidup masyarakat adat, hidup rakyat Indonesia. Di sini juga banyak kawan-kawan dari kaum miskin kota. Tentu saja reforma agraria yang kita inginkan bukan hanya reforma agraria sejati yang ada di pedesaan, tapi juga bagaimana kaum miskin perkotaan yang hari-hari ini berkonflik dengan mafia-mafia tanah yang ada di kota juga dapat mewujudkan reforma agraria sejati dan mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk kemajuan hidup yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.